Allahumma salli ala Muhammad. Ala nuril Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli fa ya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muklati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylati ala mabihir rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa sallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ikhlas. Ayo Mas. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo Mas. Qul Allahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ikhlas. Ini menerangkan tentang tauhid. Namun di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak orang yang mencari ini, mencari suratul Ikhlas ini, surat Al-Ikhlas ini. Bahkan suratul Al-Ikhlas ini diyakini mempunyai kelebihan yang luar biasa. Terus kalau orang Jawa, mereka kenal dengan sebutan merah delima. Merah delima. Delnya ada 5. Ini yang dicari-cari sama orang. Merah delima. Jadi delnya ada 5. Kul huwallahu ahad 1. Allahus somad 2. Lam yalid 3. Wa lam yulad 4. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad 5. Jadi merah delima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakan ya Muhammad. Kul, qaf ya.
ada di kerongkongan. Qul, kalau sampean baca kul, makan. Kalau kaf itu makan, perintah untuk makan. Kul, makan. Kalau qul itu katakan ya Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang ahadun. Ahad itu satu, ahadun menyatu. Masih ingat kan Bapak dulu pernah sampaikan bahwa kita itu harus bersyukur kepada Allah mumpung kita ini hidup. Mumpung kita ini hidup, dan kita ini hidup karena kita sedang dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup. Siapa itu? Dialah Allahu Ahad. Ahadun, menyatu dengan kita. Kitanya yang tidak sadar diri kadang. Makanya Allah sudah mengikrarkan bahwa Allah itu menyatu dengan kita, menyatu dengan kehidupan kita. Namun kita prakteknya sehari-hari tidak kenal akan Tuhan kadang. Makanya tatkala berbicara menyakitkan orang, karena tidak ada Tuhan, tidak tahu Tuhan dia. Kadang ibadah karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ingin dielem. Dia mengerjakan tugas apapun, perintah apapun, karena ada keinginan untuk dipuji. Carmuk, caper tuh, cari perhatian. Kalau carmuk, cari muka. Berarti cari muka itu nggak punya muka ya, makanya dia cari muka. Allahus Samad, Allah itu tempat kita bergantung. As-Samad itu maknanya kokoh. Makanya kalau kita makhluknya bergantung kepada Allah, memang Allah itu As-Samad, memang kokoh. Digantungi oleh semua makhluknya, dia akan tetap kokoh, akan tetap perkasa dia itu. Namun pada kenyataannya, pada saat ini banyak orang itu tergantung pada makhluk, sesama makhluknya. Sebatas proses perantara, no problem, tidak masalah. Memang sebagai syarat, sampai ngurus KTP, syaratnya apa? Sekarang harus divaksin. Tergantung vaksin ya enggak juga. Tapi karena itu syarat untuk sampean mendapatkan KTP atau mendapatkan SIM, harus minimal harus suntik COVID kedua. Kalau perlu, kalau nggak mau di PCR, harus di booster ketiga. Sampai udah di booster belum? Udah mas? Oh sehat berarti ya. Karena harapan kita sehat. Jadi kul wallahu ahad di sini, Allahus Samad di sini menandakan bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Bahkan Allah itu mengikrarkan di dalam ayat lainnya, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini, kata Allah, sesungguhnya aku ini lebih dekat dari urat lehermu. Kebanyakan tapi manusia tidak sadar. Kebanyakan manusia tidak tahu. Makanya seharusnya kita kalau bertauhid harus tahu siapa Tuhan kita. La ma'budah illallah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. La mahbuba illallah, tidak ada yang kita cintai, hanya Allah. Terus kaitannya dengan al-ikhlas di sini apa? Kita kalau beribadah melakukan apapun itu niatkan karena Allah. Tidak ada satupun yang menyamai Allah. Wa'budu, beribadahlah kalian, wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, la tusriku bihi syai'an, tidak boleh mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun. Makanya banyak orang sekarang nggak ngerti Tuhannya. Kadang kebanyakan hawa nafsunya yang dipertuhankan, karena mengejar jabatan, mengejar pangkat, mengejar pengaruh. Banyak
orang mempertuhankan hawa nafsunya, menyingkirkan Tuhan yang asli, yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi nggak ada ceritanya Tuhan itu punya anak. Berarti kalau Tuhan punya anak, punya istrinya. Istrinya kalau seperti manusia ini tiap bulan pasti punya ini ya. Punya apa namanya? Punya halangan minimal 6 hari 7 hari. Jadi nggak ada Tuhan itu, maksudnya Tuhan itu tidak punya anak, tidak diperanakkan, maksudnya tidak ada di dalam akal manusia menyamakan sesuatu dengan Allah, itu nggak ada. Makhluknya itu nggak ada yang sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada bagi Allah itu kufuan, kesetaraan satu apapun. Jadi nggak ada yang sama dengan Allah. Allah ya Allah. Tidak ada Allah itu sama dengan makhluknya, nggak ada. Jadi kaitannya dengan nama surat Al-Ikhlas ini kaitannya dengan tauhid kita. Kita nggak boleh mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun. Kita tidak boleh beribadah karena selain Allah. Makanya kita harus betul-betul tahu siapa Allah kita. Allah kita itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia Maha Pengasih dan Penyayang. Kita sebagai hambanya harusnya meniru sifat-sifat Allah. Kalau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tentunya kita sebagai makhluknya harus mempunyai cipratan, percikan dari sifat Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, mengasihi dan juga menyayangi. Karena Allah sudah dekat, kita itu sudah punya Allah. Kita itu punya Allah dengan cara apa? Beriman kepada Allah. Iman itu harus kita hujamkan di dalam hati, harus kita ikrarkan melalui lisan, harus kita buktikan melalui perbuatan. Al-iman wa tasdiqun bi qalbi wa iqrarun bil lisan wa amaluhu bil arkan, dan kita amalkan dengan perbuatan kita sehari-hari. Makanya doanya orang sufi di zaman dulu sampai sekarang, ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu doanya orang sufi yang sudah bersih hatinya dari Tuhan-Tuhan selain Allah. Ilahi anta maksudi, ya Allah hanya engkau tujuanku. Jadi semua ibadah yang kita lakukan tujuannya karena lillahi ta'ala. Inilah yang namanya ikhlas. Kita berbuat apapun karena Allah. Kita beribadah, sholat karena Allah. Kita puasa karena Allah. Kita zakat karena Allah. Kita haji karena Allah. Waridaka matlubi, dan hanya ridamu ya Allah yang aku cari. Karena kita sudah tahu siapa Tuhan kita, cuma kita minta kepada Allah untuk memberikan ridhonya kepada kita. Kita sudah diridhoi sebetulnya oleh Allah, tapi kita itu tidak sadar diri. A'tini, minta kekuatan kepada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan. A'tini mahabbatakah, a'tini ya Allah berikan aku kekuatan untuk dapat mencintaimu. Hapus semua kecintaan selain kepadamu. Jadi semua dasar cinta itu harus kita gantungkan kepada Allah. Nanti sampean punya istri, cinta kepada istri, iya, tapi karena aku cinta sama istri karena cinta pada Allah. Cinta pada suami, iya, aku cinta pada suami, tapi cintanya suami karena Allah semua. A'tini
mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi kalau kita sudah mencapai maqam ma'rifat kepada Allah, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, yang hakiki. Mau mengerjakan apapun Allah yang kelihatan. Mau berbuat dosa nggak bisa karena Allah yang nampak. Jadi berkaitan dengan surat Al-Ikhlas ini adalah mensucikan kita agar kita menjadi hambanya Allah yang mukhlisina lahuddin. Jadi kita harus bisa beribadah dengan ikhlas. Jadi mukhlisina lahuddin itu mengerjakan ibadah apapun perintah dari Allah ikhlas karena Allah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya Rabb